mengucapkan selamat datang di kereta api Pangandaran yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Banjar. Perjalanan. Wih, 8307. Wah, si Bader. Papasan nama Bader. Ya, apakah KRL akan terbalap, teman-teman? Iya, mohon maaf KRL. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Gambir, Jakarta. Jadi pagi ini saya mau ke Bandung, naik kereta api Pangandaran yang keberangkatan pagi ya, jam 8.30 dari stasiun Gambir ke Bandung. Tapi yang berbeda pada perjalanan kali ini adalah, sesuai judul ya, saya pakai tarif ketengan, yaitu tarif parsial kereta api Parahyangan, Pangandaran, dan Papandayan dari Gambir ke Purwakarta dan dari Purwakarta ke Bandung. Jadi tarifnya itu lebih murah daripada kita beli di tarif normal ya. Karena kalau digabung tarif parsial ke Purwakarta dan tarif parsial dari Purwakarta ke Bandung itu malah lebih murah, sekitar 15 sampai 35.000 teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk. Sekarang udah jam 7. Untuk keretanya jam setengah 9 pagi ya. Jadi tarif parsial 2 kali, Gambir Purwakarta, Purwakarta Bandung, ini bisa jadi pilihan teman-teman. Kalau mau naik kereta api dari Gambir ke Bandung tapi tarifnya itu mau dimurahin lagi ya. Dan untuk tarif parsial ini juga bisa dipakaikan reduksi kalau teman-teman punya reduksi ya. Jadi kalau tarif normal kereta api Parahyangan, Pangandaran, dan Papandayan dari Jakarta ke Bandung itu kan untuk weekday itu 125.000 untuk kelas premium dan 175.000 untuk kelas eksekutif. Sementara untuk weekend kelas ekonomi premium di 145.000 dan eksekutif di 195.000. Ini saya tampilkan di layar juga ya. Dan untuk tarif ketengan atau 2 kali parsial untuk weekday dan weekend itu di kelas ekonomi premium itu totalnya 110.000 dan untuk eksekutif di 150.000. Jadi lebih murah sekitar 15 sampai 35.000. Ya lumayan ya teman-teman. Sebetulnya tarifnya udah murah ya sekarang untuk kereta api Parahyangan, Pangandaran, dan Papandayan dari Jakarta ke Bandung, tapi kalau mau lebih dimurahin lagi juga bisa. Untuk kereta api Pangandaran, Papandayan, dan Parahyangan itu ada kelas yang di atas kelas eksekutif juga, ada kelas panoramik, kelas priority, dan kelas luxury. Kalau teman-teman mau ngambil itu harga tiketnya dari 400 ribuan sampai 500 ribuan ya. Tapi kalau teman-teman mau naik bus juga bisa, tapi naiknya itu bukan dari Gambir tapi dari Halim. Itu harga tiketnya 250.000 sampai 600.000. Itu ada kelas premium, bisnis, dan first class. Itu kalau naik bus ya. Tapi saya nyari yang perjalanan nyantai aja. Untuk durasi perjalanan naik kereta api dari Gambir ke Bandung itu antara 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan teman-teman. Kalau naik bus itu kan sekitar sejam aja teman-teman kalau naik bus. Oke, kita langsung aja ke cetak boarding pass. Nah ini untuk tiketnya teman-teman, Pangandaran KA128. Nah ini tiket yang pertama Gambir Purwakarta. Untuk seatnya di Pre 4 11 Delta. Nah ini untuk tiket keduanya teman-teman, di kursi yang sama ya, di Pre 4 11 Delta. Nah ini yang dari Purwakarta ke Bandung. Jadi saya pesan 2 tiket nih. Nah ini tiket yang kedua, Premium 4 11D. Oke, untuk boarding pass ada 2 ya, Gambir Purwakarta dan Purwakarta Bandung ada 2. Saya mesen di seat yang sama di Pre 4 11 Delta. Kita langsung boarding aja tapi lewat face recognition.
Tapi kalau nggak pakai face recognition juga bisa. Siapkan aja boarding pass dan identitas. Oke, jadi untuk kereta api Jakarta-Bandung keberangkatan dari Gambir itu ada 3 kereta ya. Kereta api Parahyangan, Pangandaran, dan Papandayan. Kalau Parahyangan itu mentok sampai Bandung, Pangandaran itu sampai Banjar, dan Papandayan itu sampai Garut. Ya, kita akan naik yang KA 128 Pangandaran. Pangandaran itu akan disiapkan di jalur nomor 1 ya, yang arah Banjar, berangkat jam setengah 9 pagi. Jadi kita langsung aja ke jalur 1. Kereta api Pangandaran nantinya akan disiapkan di jalur 1, tapi sebelumnya masih jadi KA Parahyangan yang dari Bandung. Dan untuk kereta api Pangandaran yang akan saya naiki ini terdiri dari 3 kelas ya. Kelas ekonomi premium, eksekutif, dan panoramik. Nah, kita naik di kelas yang paling murah, yaitu kelas premium. Nah, ini ada KA Parahyangan, tapi jangan naik karena kita naiknya di Pangandaran, teman-teman. Oke, kita udah di jalur 1 stasiun Gambir. Nah, untuk kereta api Pangandaran itu merupakan rangkaian dari KA Parahyangan yang berangkat pagi dari Bandung ke Gambir. Nah, ini persiapan masuk ya. Rangkaian kereta api Pangandaran dari KA Parahyangan. Jadi kita hunting dulu sebentar, sekalian kita lihat susunan rangkaiannya, teman-teman. Pastinya ada 3 kelas ya, premium, eksekutif, dan panoramik. Oke, kita tunggu kereta api Parahyangan masuk jalur 1 dan berubah menjadi Pangandaran. Nah, ini dia telah tersedia di jalur 1 rangkaian kereta api Pangandaran relasi Jakarta Gambir Banjar kelas premium, eksekutif, dan panoramik dengan susunan rangkaian yang teman-teman bisa lihat di layar. Sekaligus di layar ini saya tunjukkan perbandingan untuk 3 kereta Jakarta Bandung, Parahyangan, Pangandaran, dan Papandayan dari durasi perjalanan, dari jam keberangkatan, jam kedatangan, dan juga dari harga ya. Kelas premium, eksekutif, panoramik, luxury, dan priority itu harganya beda, teman-teman. Jadi silakan dilihat di layar ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk durasi perjalanan 3 kereta Jakarta-Bandung atau dari stasiun Gambir ke Bandung, Parahyangan, Pangandaran, Papandayan, serta tarif untuk kelas kereta api Gambir Bandung, yaitu kelas ekonomi premium, eksekutif, panoramik, luxury, dan priority. Jadi memang yang termahal itu ya ada di kelas panoramik, luxury, dan priority ya teman-teman. Kalau mau murah naik di kelas premium atau eksekutif. Dan sekarang PT KAI sudah meluncurkan tarif parsial baru Gambir Purwakarta dan Purwakarta Bandung yang dapat digunakan. Jadi teman-teman kalau naik kereta api Parahyangan, Pangandaran, atau Papandayan bisa pesen 2 tiket di seat yang sama, di kelas yang sama seperti saya sekarang, dan itu tarifnya malah lebih murah ya. Ya sekitar 15.000 lah sampai 35.000 kalau di kelas premium.
Lumayan, 35.000-nya bisa buat beli buka puasa atau mau beli makan di jalan. Haha. Oke teman-teman, nah sekarang kita lihat nih, ini adalah rangkaian kereta api Pangandaran. Nah ini untuk susunan rangkaiannya yang ke arah Banjar atau ke arah Bandung. Ini di belakang lokomotif ada kereta panoramik, lalu di sebelah kereta panoramik ada kereta eksekutif, lalu kereta makan, dan kereta premium. Nanti kita akan menempati di kereta premium belakang teman-teman, yang bersebelahan dengan kereta pembangkit ya. Untuk kereta pembangkitnya ada di belakang kalau arah ke timur atau arah ke Banjar teman-teman. Untuk rangkaian kereta api Pangandaran di sini semuanya sudah Trendmark F. Jadi dapat dipacu hingga 120 km per jam ya. Oke, lokomotif telah terpasang 206-1378 sebagai lokomotif KA Pangandaran pagi ini. Nah, di belakang lokomotif ada kereta api panoramik teman-teman. Kelas panoramik yang merupakan kelas termahal di kereta api Pangandaran Jakarta Bandung Banjar. Kita ke kelas ekonomi premium yang paling murah. Di belakang panoramik ini ada kereta eksekutif ya. Untuk kereta eksekutif ini kapasitasnya 50 penumpang. Kereta api Pangandaran, Papandayan atau Parahyangan cocok nih buat teman-teman yang mau mudik dari Jakarta ke Bandung. Selain naik kereta cepat ya, kalau pengen opsi murah bisa naik ini. Eksekutifnya ada 3 teman-teman. Di belakang eksekutif ini kereta restorasi ya. Di restorasi ini tersedia ruang musola, ruang makan, pantry, dan ini juga teman-teman menyediakan layanan makan berat, makanan ringan ataupun minuman. Lalu di sini ada 4 kereta ekonomi premium. Pangandaran, Gambir Banjar. Yuk kita langsung aja ke premium 4. 8.30 akan segera berangkat. Kapasitasnya ini 80 tempat duduk ya. Kita lihat dulu nomor sarananya. Atas kepercayaan Anda. Selamat menikmati Wah, perjalanan Kutoarjo sampai jumpa pada K301854 KTA Kutoarjo. Wah, berarti ini X Kuto Jaya Utara nih. Ini Trendmark F Logika 10 buatan PT Inka tahun 2018. Wah, sepi sekali ya. Di sini saya bareng sama teman-teman juga. Makanya di seat tengah. Saya nanti di seat sebelah sini. Tapi kita review dulu seatnya teman-teman. Untuk kereta api Pangandaran kelas ekonomi premium ini untuk setengah seat, tidak searah laju ya. Kali ini di ekonomi premium 4 yang searah laju itu di bangku nomor besar, nomor 11 sampai 20. Ini bangku kelas premium. Sementara ini dari seat nomor 1 sampai 10 ini mundur ya ke arah Banjarnya. Untuk toilet tersedia 2 toilet, dan toiletnya itu berada di dekat seat nomor 20, jadi di belakang ya. Untuk suhu ruangan ini berkisar antara 22 sampai 27 derajat teman-teman. Di belakang sana ada kereta pembangkit, tidak untuk penumpang. Oke, ini seat saya teman-teman di 11 Delta, di seat tengah ya. Jadi saya itu kan mudik bareng teman-teman, jadi saya milih di bangku tengah. Ini bangku tengah ini di 10-11 CD dan juga di 10-11 AB ya teman-teman. Jadi bisa buat teman-teman yang bareng-bareng rombongan atau yang bawa anak atau sekeluarga berempat gitu ya, bisa pakai opsi bangku tengah seperti ini. Dari atas di sini ada rak bagasi, lalu ke bawah sini ada tirai gulung, ada cup stop,
Untuk bangkunya ini reclining seat ya, seperti ini perbandingannya. Yang sebelah kanan itu full recline, yang sebelah kiri ini defaultnya teman-teman. Ada handrestnya juga nih di tengah. Dan di sebelah sini ada 2 stop kontak ya teman-teman, dan meja kecil. Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Ya lumayan lah, di sini bisa rada selonjoran. Kalau misalkan bareng temen ini enak banget karena bisa sambil ngobrol ya, berhadapan gini. Bisa jadi opsi sih. Tapi kalau teman-teman pengen duduk sendiri, nggak berhadapan gini, bisa pilih di bangku lain selain nomor 10 atau nomor 11. Oke, persiapan berangkat dari stasiun Gambir. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pangandaran yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Banjar. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 38 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Cisomang dan Terowongan Sasak Saat. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Pangandaran train, which will take us to our final destination at Banjar Station. This journey taking about 7 hours 38 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Cisomang Bridge and Sasak Saat Tunnel. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions. Oke, teman-teman, kita berangkat dari stasiun Gambir tepat pada waktunya, pada pukul 8:30. Jadi kita pindah spot ke stasiun Bandung ya, teman-teman. Oke, baru berangkat, kita review toilet dulu teman-teman. Ke belakang sana kereta pembangkit, tidak untuk penumpang. Ini toilet pria ada di sebelah kanan ya. Ini klosetnya itu kloset jongkok teman-teman. Toilet pria kelas ekonomi premium KA Pangandaran. Dari atas ada exhaust fan, penerangan, lalu ada sabun tangan, ada wastafel, tisu, ada pancuran. Untuk klosetnya kloset jongkok, ada tempat sampah di sebelah kanan, ada pegangannya juga. Kalau mau nyelot bisa dari dalam ya. Pintunya model pintu lipat seperti ini. Untuk toilet wanita ada di sebelahnya, sebelah sana. Kita masuk jalur 3. Jadi kalau teman-teman mau naik kereta api Pangandaran juga bisa dari stasiun Jatinegara ya. Oke, selamat datang di stasiun Jatinegara, pemberhentian pertama kereta api Pangandaran. Ya, pukul 8:45 kita berangkat dari Jatinegara. Stasiun berikutnya Bekasi. Berangkat dari stasiun Jatinegara pukul 8:45. Jalur 4-nya nih ada Dinas Rangkaian Batavia dari Cipinang ke Gambir, kelas ekonomi dan eksekutif New Gen.
kita balapan sama KRL dah. Iya, betul aja. Ada KRL komuter line. Wah, kita kebalap sama 6020, teman-teman. Ayo 6020, balap terus. Ya, seperti inilah balapan kereta api. Kalau di jalur double track sering terjadi seperti ini, teman-teman. Wah, kita kebalap sama KRL nih. Ayo Pangandaran ngebalap bisa nih. Ya, apakah KRL akan terbalap, teman-teman? Iya, mohon maaf KRL, kamu harus berhenti di Klender. Kita nggak berhenti. Oke, kita bablas ya. Sorry, 6020, kamu harus tertahan. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk kecepatan maksimal kereta api Pangandaran itu di 120 km per jam, teman-teman. Jadi karena sudah tren Mark F ya, dapat dipacu hingga 120 km per jam. Stasiun pemberhentian berikutnya kita akan berhenti di Bekasi. Kita balapan lagi nih sama KRL Bekasi. Ini JR 205. Kita akan berhenti di Bekasi barengan sama KRL ini nih. ...20587 dan 20. Kami hormati. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, persiapkan diri Anda, periksa dan lirik kembali barang bawaan Anda. It is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pada pukul 8:57 kita tiba di stasiun Bekasi pemberhentian kedua. Oh, kita papasan nih sama kereta api jarak jauh berangkat dari Bekasi arah ke Jakarta. Wih, 8307. Wah, si Bader. Papasan sama Bader, teman-teman. Oke, stasiun Bekasi, teman-teman. Wah, ini KRL yang tadi kita balap di lintas Kranji Bekasi nih. Nah, itu tadi lokomotif Bader ya, 8307. Itu dinasan kereta api Dharma Wangsa dari Surabaya ke Jakarta. Arah Jakarta tuh tadi berangkat Bekasi. Kaget saya, lokomotifnya loko Bader ya, 8307.
Oke, kita berangkat jam 9. Oke, dari stasiun Bekasi, stasiun berikutnya Karawang. Oke, lanjut teman-teman. Kita jalan langsung stasiun Cikarang pukul 9:13. Kita lanjut pemberhentian selanjutnya stasiun Karawang. Pukul 9:27 kita tiba di stasiun Karawang. Ya, selamat datang di stasiun Karawang, pemberhentian ketiga kereta api Pangandaran. Ya, pukul 9:28 kita berangkat dari stasiun Karawang. Stasiun berikutnya kita akan berhenti di Purwakarta. Pukul 9:44. Nah, kita belok ya di stasiun Cikampek karena kita akan menuju daerah operasi 2 Bandung. Kita akan melaju ke arah selatan karena biasanya kan kita ke arah Cirebon terus ya, ke arah timur. Nah, ini kita persiapan jalan langsung stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan dari Cikampek ke Jakarta, ke Cirebon, dan ke Bandung via Purwakarta. Dan stasiun Cikampek sekaligus merupakan perbatasan daerah operasi PT KAI ya, daerah operasi 1 Jakarta ke arah barat, 2 Bandung ke selatan, dan 3 Cirebon ke timur. Ini kita papasan sama lokal ternyata teman-teman. Komuter lain Walahar di jalur 4, kita melintas lewat jalur 5. Mungkin karena ada Walahar ya, jadi kita lewat jalur 5. Di stasiun Cikampek nih kita bisa lihat ada deretan lokomotif unik ya, lokomotif BB304. Setelah stasiun Cikampek kita akan masuk daerah operasi 2 Bandung. Nah, nanti juga akan saya sajikan ASMR kereta saat kereta api Pangandaran melewati spot-spot bagus seperti tikungan, jembatan, dan terowongan teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis ya.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, persiapan masuk stasiun Purwakarta. Di sini tiket Gambir Purwakarta kita hapus dan saya akan menggunakan tiket atau boarding pass yang dari Purwakarta ke Bandung. Tapi tenang aja teman-teman, sesuai yang saya bilang tadi di awal, kalau teman-teman mau naik kereta dengan tiket terusan atau seperti saya nih 2 kali tarif parsial itu juga bisa. Nggak perlu harus turun di stasiun terus cetak boarding pass lalu boarding ulang, nggak perlu. Cukup hubungi kondektur yang bertugas lalu sampaikan kepada kondektur bahwa teman-teman menggunakan tiket terusan dan nanti akan dibantu boarding oleh kondektur atau petugas yang berdinas di kereta. Jadi tidak perlu turun dari kereta, nanti akan dibantu boarding. Oke, sekarang jam 10.02 kita tiba di Purwakarta. Selamat datang di stasiun Purwakarta teman-teman. Nah, di stasiun Purwakarta ini kita bisa lihat deretan kereta-kereta yang purna dinas ya. Ini ada kereta eksekutif livery lama, livery kesepakatan yang sudah dirucat ya, ditumpuk di stasiun Purwakarta. Nah, ini di sini kita papasan sama kereta lokal teman-teman, komuter line Walahar di jalur 4. Posisinya long hood ya. Oke, kita berangkat nih. Semboyan 441 telah diberikan. Oke, pukul 10.04 kita berangkat dari stasiun Purwakarta. Stasiun berikutnya kita akan berhenti di Sasak Saat, silang 1 kereta. 7722. Berangkat dari Purwakarta, kita akan masuk jalur single track ke Ciganea teman-teman. Jadi dari Purwakarta ke Bandung itu nggak semuanya double track ya. Ya ada sih beberapa jalur yang double track, seperti dari Ciganea ke Sukatani, terus dari Pleret ke Cikadongdong, dan dari Padalarang ke Bandung. Jadi ada jalur single track ya. Nah, setelah ini kita akan melihat kereta api Pangandaran melewati tikungan, dan nanti jalur keretanya akan berpotongan dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga dengan jalan tol ya teman-teman. Jadi nanti kita simak bersama. Oke, habis ini klip ke ASMR kereta. Jadi selamat menikmati ASMR kereta api Pangandaran yang akan saya sajikan. Oke, udah masuk single track nih. Lanjut teman-teman. Ya, ini dia Sungai Citarum. Nah, di sini udah berbelok-belok ya. Oke, stasiun Pleret. Sekarang jam 10.24. Kembali masuk jalur double track sampai ke Cikadongdong. Dan setelah ini kita akan melihat tikungan besar lagi teman-teman, dan juga jembatan kereta api Cisomang yang merupakan jembatan bersejarah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ASMR kereta lagi.
seperti ASMR kereta tadi ada terowongan Sasak Saat. Sekarang kereta api Pangandaran masuk Sasak Saat pukul 10:52. Kita di sini tunggu bersilang dengan kereta api Parahyangan yang dari Bandung. Parahyangan fakultatif rangkaian Turangga. Kita masuk jalur 1 stasiun Sasak Saat di sini. Oke teman-teman, selamat datang di stasiun Sasak Saat. Saat ini kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Sasak Saat di jalur 1. Kita di sini tunggu bersilang dengan kereta api Parahyangan fakultatif dari Bandung ke Jakarta. Jadi kita tunggu KA Parahyangan fakultatif akan melintas ke arah sana teman-teman, ke arah terowongan. Ya, sudah sinyal pengulang lurus. Parahyangan rangkaian Turangga sebagai KA Parahyangan fakultatif baru saja melintas arah Jakarta. Oke, selanjutnya kita akan diberangkatkan dari stasiun Sasak Saat teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju Bandung. Oke, tepat pada waktunya pada pukul 11:03 setelah bersilang dengan KA 141F KA Parahyangan, kereta api Pangandaran diberangkatkan kembali dari stasiun Sasak Saat. Oke, kita berangkat tepat waktu dari Sasak Saat. Kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Pemandangannya bagus teman-teman. Kita akan mengitari lembah dari Sasak Saat ke Cilame. Jadi di sini kita bisa lihat jembatan kereta yang akan kita lalui. Jadi seperti tapal kuda jalurnya ini teman-teman. Nah kalau kita lihat ke sana, nah itu ada jembatan. Nah nanti kita akan lewat jembatan itu teman-teman. Jadi kita ini menanjak ya dari Sasak Saat ke Cilame. Nah itu dia tuh jembatannya kelihatan dari sini.
stasiun Padalarang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Padalarang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Oke, kita tiba di stasiun Padalarang pada pukul 11:20. Oke, selamat datang di stasiun Padalarang, teman-teman. Saat ini kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Padalarang. Jalur kereta cepatnya ada di atas sini, teman-teman. Oke, kita berangkat dari Padalarang nih, teman-teman. Ya, 95 telah diberikan. Ya, berangkat. Pukul 11:23 berangkat dari Padalarang, teman-teman. Jalur satunya ada komuter lain Bandung Raya di stasiun Padalarang. Masih tunggu waktu keberangkatan. Oh iya. Mas-masnya perempuan katanya. Oke, di sini kita papasan sama kereta api Parahyangan dari Bandung. Ini yang rangkaian Gajayana ini. Kelas eksekutif dan luxury. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cimahi Station. If you end your trip at Cimahi Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Tadi kita udah berhenti Padalarang, berhenti lagi di Cimahi ya, banyak banget berhentinya. Kita tiba Cimahi pukul 11:30. Pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di Bandung. Berangkat dari Cimahi 11:33. Stasiun berikutnya stasiun akhir Bandung. Oke teman-teman, sekarang udah jam 11:38. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir perjalanan saya di stasiun Bandung. Untuk kereta api Pangandaran masih lanjut ke Banjar ya. Jadi inilah perjalanan saya naik kereta murah dari Gambir ke Bandung ya.
Jadi opsi seperti ini bisa dibilang buat teman-teman yang mau naik kereta termurah dari Gambir ke Bandung dengan pakai dua tarif parsial, Gambir Purwakarta dan Purwakarta Bandung. Jadi total harga tiketnya itu 110.000. Tapi sebenarnya saya tuh bayar tiket hanya 82.000 pada perjalanan kali ini, karena dari tanggal 7 sampai 17 Maret lagi ada promo teman-teman, diskon 25%, dan tarif parsialnya itu juga didiskon, makanya saya dapat di harga 80.000-an ini sekarang. Tapi kalau teman-teman mau pakai tarif reguler parsial untuk kereta api Parahyangan, Pangandaran, dan Papandayan, Gambir Purwakarta dan Purwakarta Bandung, itu teman-teman hanya merogoh biaya 110.000. Jadi udah murah ya teman-teman. Kalau langsung atau nggak pakai dua kali parsial itu di harga 125.000 sampai 145.000. Sampai jumpa di perjalanan. Kalau 125.000 itu ya buat weekday lah. Kalau 145 itu buat weekend atau hari-hari ramai atau hari-hari besar, hari libur gitu ya. Tapi untuk 110.000 tarif parsial dua kali ini berlaku untuk weekend dan weekday. Jadi kalau dijumlahkan jadi 110.000. Ya lumayan ya, satu orang 110.000. Kalau kita bandingkan dengan tarif kereta cepat mungkin dua kali lipatnya ya. Kereta cepat kan sekitar 250.000 harga tiketnya untuk kelas ekonomi premium. Oke teman-teman, kita tiba di tujuan saya di stasiun Bandung. Sekarang pukul 11:42. Oke, mari kita turun teman-teman. Terima kasih seat 11 Delta. Ini mantep nih kalau teman-teman rombongan bisa buat berempat ya, hadap-hadapan gini. K301854. Oke, selamat datang di kota Bandung teman-teman. Kita turun di sini ya. Kereta api Pangandaran ini berhentinya cukup lama di Bandung. Naik turun penumpang. Ada juga soalnya penumpang yang naik kereta dari Bandung ke arah Banjar atau Tasik. Jadi tadi saya menempati di K301854 yang ini cap diponya masih Kutoarjo, berarti ini X dari KA Kutojaya Utara atau dari rangkaiannya Saunggalih. Jadi seperti itu teman-teman, perjalanan naik kereta api termurah Gambir Bandung dengan kereta api Pangandaran tarif parsial dua kali ya. Kereta api Pangandaran diberangkatkan pukul 11.52 dari stasiun Bandung dengan salam penghormatan dari petugas porter dari stasiun Bandung.
Baiklah teman-teman, selamat datang di stasiun Bandung. Jadi itulah perjalanan saya bersama kereta api Pangandaran. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mau lanjut dulu. Di sini Alpha RP Railway dari stasiun Bandung. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditarik lokomotif 206 1359. Perlu diperlihatkan. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah